Hujan tidak mau pergi dari semalam, membuat hari diselimuti rasa enggan untuk bangkit. Mood pun jadi tidak menentu. Hari ini aku lumayan sibuk, menemani anak belajar daring, mengisi webinar, mengerjakan tulisan untuk publish. Namun itu semua tidak menyurutkan niatku untuk terus berbagi kebaikan dan hal-hal yang positif. Kali ini aku tetap membuat video inspirasi memasak dengan bahan-bahan yang simple. Kira-kira aku mau masak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah pemirsa, seharian ini saya sedikit sibuk karena memang dari pagi sampai sekarang saya berada di depan laptop mengerjakan disertasi dan juga mengerjakan tulisan-tulisan saya yang harus dipublish. Kemudian saya juga harus mengisi webinar. Tapi itu semua nggak akan mengurungkan niat saya untuk terus mengupdate resep-resep terbaru dan membagikannya kepada pemirsa sekalian. Nah pada hari ini di sela-sela kesibukan saya ingin membagikan satu resep ya yang sangat simple, sederhana, dan dengan memanfaatkan yang ada di dalam kulkas. Kebetulan juga saya sudah lama nggak belanja ya, jadi ini ada sisa-sisa bahan yang masih belum terpakai. Nah jadi pada hari ini saya akan coba membuat salmon mentai rice dengan menggantikan salmonnya dengan ikan kayu. Nah, apa itu ikan kayu pemirsa? Nah, ikan kayu ini punya cerita tersendiri di hati saya sebagai orang Aceh. Jadi ikan kayu ini adalah ikan tongkol atau ikan tuna yang sudah direbus ya, kemudian dijemur seharian di bawah sinar matahari sehingga teksturnya cenderung kering. Nah, nanti ikan kayu ini akan kita pakai untuk taburan di mentai rice yang akan kita buat. Nah, tentunya ini sangat unik ya dan menarik sekali. Dan step-step cara membuatnya juga sangat mudah untuk diikuti. Penasaran bagaimana? Mari kita ikuti sama-sama. Jangan di skip videonya, tetap tonton sampai habis. Jadi bahan utama yang kita gunakan adalah tentunya nasi putih ya. Nasi putih ini boleh 3, 4, atau 5 centong tergantung kebutuhan. Lalu ada bon nori, saya rasa semua sudah kenal ya bon nori. Ini perpaduan antara nori dan wijen dan juga diberi semacam remahan seperti itu ya. Ini sesuai selera juga, tidak ada takaran khusus. Kemudian ada minyak wijen pemirsa. Nah minyak wijen ini kalau saya minyak wijen ini harus menjadi kewajiban ya di rumah saya, karena minyak wijen ini benar-benar menambah cita rasa dari masakan yang kita buat. Lalu ada kalau tadi bon nori, nah ini saya pakai bon cabe pemirsa. Nah bon cabe ini levelnya juga tergantung sesuai selera pemirsa. Apa mau level yang 30, level 12 itu terserah sih. Nah kalau saya pakainya level 30, 1 sendok makan saja. Kemudian ada kecap asin. Nah ini kecap asin saya nggak pakai yang Jepang-Jepangan deh pemirsa. Saya makainya yang produksi lokal aja. Saya pakai kecap cap singa. Kecap cap singa ini adalah kecap asin kebanggaan orang Aceh. Pemirsa harus nyoba deh. Nah ini tadi adalah bahan untuk membuat rice-nya ya pemirsa. Selanjutnya kita lihat yang akan kita jadikan topping pemirsa. Nah yang pertama ini adalah ikan kayu pemirsa. Nah jadi ikan kayu ini adalah ikan tongkol ya, atau ikan tuna yang sudah dijemur seharian ya, direbus dulu tapi ya, direbus dulu kemudian dijemur seharian. Nah jadi ini tahan lama banget loh pemirsa. Kemudian untuk sausnya itu saya punya mayones. Nah mayones yang saya pakai itu 200
200 gram deh pemirsa. Nah, kemudian ada saus sambal itu sekitar setengah cup ya, atau sekitar 4-5 sendok makan begitu. Lalu ada madu 1 sendok makan dan cabai bubuk pemirsa, karena saya adalah penyuka pedas. Nah, untuk taburan di atas ya, saya punya keju beberapa gram ya di kulkas, saya manfaatkan. Saya parut keju sedikit saja. Lalu ada nori. Nah, nori ini saya gunting kecil-kecil biar lebih hemat ya memakainya untuk menaburkan di atas mentai rice-nya nanti. Kemudian ada wijen juga. Nah, ini akan menjadi taburan di atas toppingnya. Nah, itu tadi bahan-bahannya untuk membuat ikan kayu mentai rice ya. Nah, tapi jangan lupa disiapkan juga kalau saya memakai wadah aluminium foil. Jadi pemirsa juga bisa pakai kaca atau apapun yang bisa tahan di dalam oven ya. Jadi wadah-wadah yang bisa tahan panas ya, karena kita akan memasukkannya di dalam oven selama beberapa menit. Oke pemirsa, kita akan membuatnya ya. Pertama kita akan masukkan kecap asinnya tadi ke dalam nasi. Lalu pemirsa masukkan minyak wijen. Jangan biarkan dia bersisa ya. Aduk lagi. Lalu kita masukkan bon nori tadi, kita aduk lagi dengan rata ya, hingga merata pemirsa. Terakhir kita masukkan bon cabenya untuk menambah sensasi pedas ya. Kita aduk lagi. Setelah itu kita masukkan ke dalam aluminium foilnya. Kemudian kita tekan-tekan nasinya hingga memenuhi wadah. Oke, selanjutnya kita akan membuat sausnya dulu. Oke, untuk sausnya kita campurkan mayones. Boleh kita campurkan saus sambal ya. Aduk. Sampai warnanya menyatu ya. Sedikit madu, diaduk dengan rata sampai rata ya. Beri sedikit cabai bubuk agar rasanya hot ya, pedas. Kita aduk rata. Oke, selanjutnya kita akan tata toppingnya ya. Di atas nasi tadi kita masukkan ikan kayunya secara merata. Kemudian agak kita tekan-tekan ya, supaya dia tidak melebar. Ini juga. Kita ratakan ya ke setiap sudut wadahnya hingga dia menutupi ikan kayu tadi. Pertama kita taruh rumput lautnya dulu atau nori.
keju. Kemudian wijen. Nah, pemirsa, seperti ini ya kira-kira penampakannya. Nah, harusnya ini di torch, tapi karena saya nggak punya torch, maka kita akan mengovennya ya, memanggamnya dengan api atas. Nah, jadi kita pakai api atas ya pemirsa, tidak usah lama-lama, sekitar 7-10 menit saja. Wow, matangnya sempurna pemirsa, seperti di torch ya. Bisa dilihat ya pemirsa, jadi ini benar-benar mentai rice yang mirip sama yang dijual di restoran-restoran Jepang yang harganya cukup merogoh kocek ya pemirsa, tapi kita bisa bikin di rumah dengan bahan seadanya. Nah, ini dia tekstur agak-agak gosong ini menambah cita rasanya pemirsa, karena memang mentai rice itu memang biasanya dia di torch ya, atau dibakar di bagian atasnya seperti itu pemirsa. Tapi kita di sini memakai oven dengan panas atas. Pemirsa, serius, ikan kayu dibikin mentai rice seperti ini rasanya nggak kalah sama salmon mentai rice yang ada di restoran-restoran yang mahal-mahal itu. Nah, jadi ikan kayu ini memang punya cerita tersendiri buat saya, karena memang ikan kayu setahu saya biasanya dibikin penganan seperti kemamah, tapi kali ini saya mencobanya dengan menambahkan sedikit nuansa Jepang, dan pemirsa, rasanya tidak kalah enak dengan mentai rice yang selama ini saya makan. Nah, pemirsa wajib coba ya, karena resep dan cara membuatnya itu benar-benar mudah. Oke, sampai ketemu lagi untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye!